Gimana aja bisa record? Aman kayaknya ini udah bisa record kayaknya nih. Bisa sih record. Aduh, aku lagi nyari headset dulu nih. Oke oke. Kita kalau udah pada siap ke situ aja ya. Ini kayaknya nggak ada yang join lagi. Paling nunggu ini Mbak Mbak Vi, Mbak Fafa ya, Mbak Fiona apa apa nih? Halo, kedengeran nggak suara? Halo halo, kedengeran kedengeran. Ah, oke. Oke, ini ada siapa aja? Pada Jara, ada Ciko, Maya. Ini kayaknya nggak ada yang join lagi ya. Paling kecuali Mbak Fafa kali ya. Ntar Iya. join. Ya berarti kalau udah aman ya, udah bisa di record ya. Berarti kita lanjut aja deh ya, langsung ya. Gimana? Bisa sih kena di record, bisa mulai aja sih daripada nunggu yang lain kan. Oh iya, oke. Nah, kalian udah pada siapin laptop atau enggak nih? Aku pakai laptop. Oke, pakai laptop ya. Kalau kalau yang nggak pakai laptop nggak apa-apa. Nanti bisa ikutin aja caranya. Sambil mending kita download dulu aja nih. R-nya. Udah pada download belum? Kalau udah pada download atau belum? Downloadnya di oh nih download platform gitu. Kalau belum, ini aja nih, ikutin cara saya aja. Oh, oke. Ini nyari aja di Google, namanya Karnel, R. Hard air. Ya, nanti di sini ada Oke. nih yang websitenya Kan Air Project di tab baru aja. Nah, sini, nah nanti ada nih download downloadnya tiga ini. Itu tinggal ikutin aja gimana OS dari laptopnya. Settingnya. Ya, nah ini pilih yang base, ini pilih yang base aja. Sorry, ya ini yang base aja. Terus pilih yang ini R432. Oke, download. Ah, itu. Nah, tuh ada Mbak Fafa udah datang. Halo Mbak Fafa. Nah, kalau udah ada, tinggal diinstal aja nih. Tuh, aku lemot lagi internet. Nggak apa-apa. Ketemu di Tungguin sini ya. nih. Oh ya udah deh, nggak apa-apa kalau Aku, lanjut aja. aku tunggu di sini aja nih. Nah, sambil nunggu, paling aku jelasin ya sedikit soal R ya. Nah, R ini apa? R ini sebenarnya alat alat buat bantu bantu manusia buat nyelesain banyak banyak permasalahan matematika.
misal begini ya, mana ya tulisnya, pengen aja. Oke. Nah, misalkan kita udah belajar yang namanya himpunan kan ya. Nah, ini dan kita juga udah tahu kan ya, himpunan tuh bisa sampai banyak anggotanya. Bahkan dari minus tak terhingga sampai 1, 2, 3 sampai tak terhingga ya himpunannya. Ini jelek banget tulisannya karena pakai mouse. Apa-apa nih, ngerti kok. Ini penghapusnya kenapa begini? Ya udahlah. Pokoknya ini kurung berawal. Nah, pokoknya himpunan 1, 2, 3 tak terhingga. Nah, misal gini, kita pengen sedikit soal ini bakal ada hubungan juga sama sedikit sama soal fungsi. Nah, misalnya saat setiap himpunan ini bakal dihitung anggotanya. X anggota himpunan ini bakal dihitung tiap anggotanya dikali 3. Misal 1 dikali 3. Nah, misalkan ada 1.000 data nih, 1.000 anggota. Nggak mungkin kita hitung satu-satu. Bener nggak? Benar. Nah, karena dari itu kita butuh alat. Kita bisa pakai R. Sebenarnya ada yang selain dari R. Bisa pakai Python, bisa pakai MATLAB. Nah, mungkin bisa pakai Excel juga bisa. Cuman kan eh, R ini yang paling free gitu, open source. Hmm. Jadi makanya kita belajarnya R. Oke, ini udah pada beres downloadnya kan? Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, Aku lama lanjut aja banget ya. nih. Oke, nah ini ada TOS-nya di next aja. Nah ini tinggal dipilih aja mau diinstal di mana. Kalau saya Oh, di C sih. lokasinya ya. Ya, nah ini checklist aja semua. Ini no aja. Nah, ini buat jadi ada di desktop namanya R. Hmm. Oke, nah ini lanjut aja next. Nah ini di finish. Kalau udah finish tinggal search aja nih di sini, cari R. Nah ini ada nih R. Nah kalau dia berhasil tampilannya kayak gini. Oke, nah ini ada apa aja? Ini ada versinya. Nah pastiin kalau bisa pakai versi yang pasti terupdate. Nah sedangkan di modul tuh biasanya nggak terupdate. Dan pasti beda setiap versi itu pasti bakal beda dengan fitur di dalam-dalamnya. Tapi nggak bakal beda jauh sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi nggak masalah nih mau pakai yang baru kah atau yang lama. Cuman baiknya pakai yang terbaru. Cara update-nya gimana? Kalau Nih. misalnya kita udah ada yang lama nih, terus muncul lagi versi Ah, terbarunya, itu cara update-nya gimana? hmm. Nah, di sini ada update package di package ini. Ada di Oh, package. Oke. Atau enggak bisa install ulang aja yang ininya di remove. Bisa di remove dari pokoknya. Sorry. Ini remove R-nya. Cari R. Banyak banget. Ya, pokoknya nanti ada di sini R. Bakal sama sih tulisannya R432. Nah, kalau udah diinstal tinggal ke sini lagi aja, download ulang. hmm. Oke, nah ini ada R source code R. Nah, ini
Ini apa? Ini tuh kalau kamu punya file script ya, script R, bisa kamu jalanin langsung. Nah, script tuh apa? Biasanya script tuh codingan kita. Jadi intinya tuh R ini alat buat ngoding juga, buat bikin program juga. Jadi ini R ini alat pemrograman sih, alat pemrograman juga. Nah, ini ada OpenScript buat buka script yang udah punya. Oke, nah Script ini itu maksudnya apa sih? Yang kayak oke. gimana maksudnya? Nah, nggak apa-apa. Ntar aku jelasin. Bakal bang jelasin sama kayak command line. Hmm. Oke. Ini ada edit copy. Kalau ngetik-ngetik ada copy paste, misal ini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oh, bisa. Di copy, di sini di paste. Bisa. Ada banyak sih ini, ada toolbar, ada bla bla bla. Cuman nggak apa-apa, ini bisa diabaikan dulu aja. Nah, kita bakal belajar gimana sih cara cara pakainya gitu. Contoh kasusnya gitu. Ya. Kenapa kita pakai ginian gitu kan ya. Nah, di sini ada namanya konsol. Nih, yang kotak ini nih. Ada nggak ya? Oh, ini nih, yang kotak ini nih. Nanya konsol, atau juga bisa disebut command line. Nah, command ini gunanya buat apa? Itu buat nanti kita jalanin banyak fungsi gitu. Oke, contohnya kayak gimana cara pakainya? Nah, di sini aku bisa bikin variabel. Kalau di matematika kan kalau kita tulis bikin variabel itu kan sebagai x kan ya. X sama dengan satu. Itu kan variabel. Ini kan variabel x di mana isinya satu kan. Nah, kalau di komputer di R ini nih kita bikin variabelnya begini, x tanda panah gini, tanda kurang kurang dari sama strip satu. Nah, ini bakal ngedefinisin si konsol ini ngedefinisin kalau x ini sama dengan satu. Jadi pas kita munculin si x-nya, nah ini ada hasilnya satu. Gimana nih? Sampai sini paham gak nih? Halo, halo. Paham, Halo, paham. ya, Gimana? Sampai sini paham gak nih? Soal variabel. paham. Ya, oke. Nah, variabel ini bisa nah kan kita udah ada variabel nih x. X ini Mm-mm. bisa kita ganti lagi. Jadi misal x ini bakal jadi 3. Kita munculin x-nya, jadi ini 3. Oke, berarti variabel sekarang ya, jadi x sama dengan 3. Oke, nah selain itu, kita juga bisa masukin operasi-operasi matematika di sini. Misal, eh, misal aku punya x sama dengan 1 dikali 3 pangkat 2 dikurang 1. Oke, nah itu berarti ini kurang jelas ya. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, jadi x nih 1 dikali. Nah, kali di sini pakainya bintang. Dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk penamaan buat penulisan pangkat, kita pakai tanda panah atas gini. Nah, min 1. Nah, karena kita tahu kan kalau nah ini bisa. Nah, kalau misalnya min satunya di depan,
Sorry. Kalau kita kurang satunya di depan, ini di komputer kemungkinan bakal ngejalanin yang satu ini nih, yang ini. Sorry, ya ketutup. Tadi tuh nah, satu. Nah, semisal kalau kita masukin variabelnya kayak gini, nah ini bakal yang ngejalanin yang bakal ini duluan. Padahal kalau kita tahu kalau di matematika tuh perkalian yang kita hitung. Jadi kita harus kasih tanda panah dulu di sini. Tanda kurung buka di sini. Baru tuh nanti si ini yang dijalanin duluan. Oke, kita coba nih. 1 min kurung buka 1 kali 3 pangkat 2, hasilnya -8. Oke. Nah, ini untuk perkalian kan bintang ya. Nah, untuk pembagian kita pakainya eh slash. Misal 1/2 kita pakai slash gitu. Itu untuk operasi aritmatika ya. Nah, oke. Nah, ini kan kita bikinnya di command line ya. Tadi Zara nanya apa itu script. Nah, script ini kita bukin aja nih script. Bikin script aja, neo script. Nah, kita ketik nih yang tadi tuh. Jadi kalau di command line itu kita sekali masukin perintah, ini aku sebut perintah. Kita masukin perintah, pas saat di enter itu perintahnya langsung ngejalanin. Nah, di script nggak, kita bisa tulis dulu semuanya. Misal X1/2, terus X ini bakal dikali X sendiri, X ini bakal di X-nya sendiri bakal dikali 3, dan kita tampilin X-nya. Nah, kita set. Ini aku set di sini aja Ini nih. nggak bisa di copy paste ya? Harus di save dulu ya? Iya, jadi nggak di copy paste gitu. Kalau kita di sini kita Ctrl C, kita copy, kita paste soalnya bisa, cuman ngejalanin langsung semua tuh X kita sampai dari 1,5. Kalau di script kita save, eh Gedein dong. nanti nggak kelihatan ya? Bentar, ini kayaknya Gedein apanya? Ininya. itu. R-nya. R-nya. Oh, R-nya ya. Oke, bentar. Oh. Nah, gini kelihatan nggak? Tahu gitu. Nah. Nah, gini ya. Ini ada ini aku hapus dulu deh. Ini nggak bisa dihapus. Oke. Nah, tadi di script ya. Ini scriptnya aku udah, nah, aku save dulu scriptnya. Di save sini. Save di mana aja? Lihat. Save taruh di mana? Aduh, ini folder banyak banget. Oke, sini aja nggak apa-apa. Apa aja? Oke. Nah, oke. Kita close lagi aja nih. Nah, kita bukan nih scriptnya, kita open script. Sorry, jangan dibuka. Kita jalanin scriptnya. Pilih yang paling atas. Tadi scriptnya tadi, ini latihan. Oke, kita open. Loh, kok nggak muncul? Oh iya, sorry. Ini bisa di-clear ya? Nggak bisa. Ini aku close dulu deh. Ya ini aku close.
Oke, nah aku buka ulang X. Nah, X ini nggak ketemu ya, karena kita belum ngedefine X ini apa. Nah, saat kita buka script yang kita buat tadi tuh, nah ini kita buka di ini, pilih yang tadi L. Nah, kita pencet X-nya. Nah, X-nya ada. Karena di kita open ini scriptnya, karena di script yang tadi nih, kita ngedefinisiin X ini apa. Jadi di saat kita buka baru nih, kita buka baru R-nya, kita punya script, kita nggak perlu bikin comment line lagi nih, bikin satu lagi nih, bikin nggak definisiin lagi satu-satu, satu X sama 142 X adalah ini, bla bla bla. Jadi script tuh buat apa? Buat kita nyimpan perintah yang kita buat. Oke, dari sini paham gak nih? Paham. Kayak buat nyimpan history juga gitu ya. Iya, betul. Oke, kita mana lagi nih? Kalau yang di buku itu ada install paket, itu gunanya apa ya? Oh, yang ini ya. Benar. Itu di halaman 18. 8. Nah, ini ya, install package. Nah, oke. Nah, di modul ini kita bakal pakai fitur-fitur yang ada di package-package ini. Jadi package itu apa? Jadi package itu banyak dari kumpulan fungsi atau enggak data-data banyak lah isinya. Objek-objek juga banyak isinya. Eh, nah, itu tuh isinya, isi dari package itu bakal kita pakai di pelajaran modul ini. Jadi makanya kita harus install di modul tuh ada kita install buat install begituan. Nah, cara installnya gimana? Nah, kita kan udah ada di command line ini. Tinggal kita masukin aja. Sorry. Atau nggak masuk? Bentar. Oh, ini di sini. Nah, ini. Lah. Oh, ini kudu saya close dulu. Ini lah, inilah. Ini kenapa nggak bisa diklik ya? Bentar-bentar. Iya, kadang error. Nah, kalau kita udah muncul di sini, kita install aja. Well, package, schema, oke. Di enter aja. Nah, nanti bakal kita pilih nih. Di mana kita bakal download, kita pilih aja Indonesia. Karena semakin jauh dari negaranya, semakin lama kita download. Oke, nah ini kalau udah successful ini, berarti udah beres. Kita lanjut lagi nih yang selanjutnya, yang Cron. Haron, oke, sukses, Cron, in Empire, MC, sorry, CMC. Itu bisa langsung muncul itu di klik apa? Oke, itu pencet atas. Arah atas. Ya, ya, di keyboardnya dipencet aja atas, nanti bakal muncul kita yang sebelumnya kita ketik. Oh, gitu. This SP DFP. E SP T sebentar. Tri. Nah, oke. Nah, Maksudnya ini itu paket apa sih? ya jadi nanti tuh entah ya, entah kayaknya di modul tuh bakal pakai, kita bakal pakai pakai package-nya. Mungkin di script nanti bakal kita pakai import package-nya, misal tadi eh, nah ini ya tri tri nanti tri ini bakal dipakai tri
mungkin ada fungsinya tree apa gitu, tree linear, pokoknya kayak gitu-gitu. Entah entah bakal bakal gimana, cuman pokoknya diinstal aja. Nanti ada penjelasan di modul selanjutnya sih. Karena kalau nggak ikut itu, nggak diinstal semuanya, kemungkinan di saat kita bakal pakai itu, kalau nggak ada itunya, bakal error. Entah errornya kenapa gitu. Pasti error. Jadi kalau ada prins- kalau udah ada R-nya nih, kita ada suruh install, install aja. Nggak apa-apa kok. Karena disimpannya di foldernya si R sih, jadi nggak terlalu ngeganggu ngeganggu file-file sih. Nah, kita lanjut ke data editor. Data editor tuh ada di edit, ya. Oh, nggak ada di sini. Hmm. Hmm. Oh, ya. Ini di no aja. Nah, kita ke data editor, buka data editornya. Nah, ini bakal masukin nama, nama datanya. Jadi data editor itu apa? Kita bakal jadi tools untuk ngedit data. Ini kita kasih nama aja. Misal, sorry, misal kita masukin bakteria. Oh, nggak ada. Oh, oke, sorry. Jadi di sini kita harus masuk ketik dulu nih library MASS. Oke. Nah, habis itu kita bisa lihat nih data editnya. Data data editor, data contoh data editor. Nah, bentuknya kayak Excel gitu, ada kolom, ada row-nya. Oke. Ini untuk milih data yang mau kita olah ya. Betul. Jadi ini tampilan data-data yang kita punya yang nantinya bakal kita olah nih, entah datanya mau kita diapain, entah mungkin Heeh, dijadiin model. Ya, itu bisa di data editor. Dan carinya di edit data editor, kita cari nih nama data yang dibuat. Oke. Nah, nah selain dari buka data dari data editor, bisa aja kita ketik fix ini nih, fix bakteria. Nah, sama aja. Gitu. Bedanya kita jalan di command line. Itu. Oke. Itu datanya bisa apa aja? Datanya bisa apa aja? Hmm. Nah, ini sebagai contoh aja data data frame-nya kayak gini. Nanti nanti di modul selanjutnya pasti ada kita bikin data sendiri. Ini ada fungsi bantuan lainnya kayak objects. Coba aja ya. Kita coba-cobain aja. Objects. Nah, Itu ini di maximize bisa nggak? Kecil banget tulisan. kalau di Maximus Oh, begini kita. tambah kecil Ya, ya? iya. Ini mungkin karena layar komputerku sih kegedean. Jadi nggak Nah, kelihatan. lumayan lah. Oh, kalau ini kasih tau aja. Kalau kurang kelihatan. Nah, bisa di zoom ya? Wah, nggak bisa di zoom. Mentok. Oke. Nah, ini objeks kita. Coba-coba nih perintah yang fungsi bantuan di modul 1 halaman 21. Ini kan ada banyak fungsi-fungsi bantuan lainnya. Nah, kita coba nih satu-satu. Munculnya apa? Nah, objeks ini
munculnya data frame yang kita tadi coba buka. Pas kita ketik objek nih, oh ternyata cuma ada satu satu doang data yang kita punya si bakteri ini. Itu kita bisa pakai data objek, sorry, comment objek ini. Oke, ini search-nya apa ya? Oke, hmm, search. Oh, jadi search ini uh, package yang kita install tadi bisa dilihat di sini. Jadi pas tadi install nih, oh lupa yang mana nih, lupa diinstal. Kita pakai aja pakai search. Nanti kelihatan nih. Tadi package-package yang kita buat nih, yang kita install tadi, ada pasti ada depannya pasti namanya package. Apalagi nih, RMX. Cek dulu nih. RMX ini buat apa? Nah, tadi kan kita bikin variabel tuh. Mana sih kok balik bilang RMX. Nah, tadi itu kan kita bikin variabel tuh yang namanya X. Kita cek dulu nih, X ini masih ada atau enggak? Oh, nggak ada. Nah, kita coba bikin nih. X ini sebagai satu. Nah, kita cek X. X ini ada, objeknya ada, isinya satu. Nah, RMX ini apa? Buat ngilangin si X ini dalam memori si R ini. R, sorry, aplikasi ini, kita ngilangin X ini kita ngilangin X ini yang ada di dalam memori aplikasi ini. Kita coba X, RMX, enter. Nah, kita panggil X-nya, nggak ada. Karena udah kita remove, kita hapus. Kalau belum berarti dia taunya X itu sama dengan satu gitu ya. Betul. Apa nih? Detach. Menghapus, oke. Detach bakteria. Bener nggak ya? Detach. Oh, sorry. Kita harus attach dulu nih. Hmm, bentar. Oh, aku coba dulu deh. Oh, oke, oke. Detect bakteria itu berarti mau menghapus yang bakteria tadi kali ya. Misalnya kita mau ganti package yang lain, jadi kita harus detect yang si bakteria dulunya ini. Bentar, aku cari tahu dulu. Attach, ya. Attach. Ya, kemungkinan kalau kita mau pakai datanya, oh, oke, oke, oke. Kayaknya aku tahu deh kenapa. Attach ini buat apa? Bentar, aku main lihat bakteria itu isinya ada apa aja ya. Oke, di sini ada Y, ada AP. Nah, oke. Aku kelas coba bakteria. Oke. Enggak, tapi ternyata ada kok. Bakteria satu berarti dia ngambil kolom satu aja kali gitu. Bentar. Aku pernah pakai yang mirip kayak ini, namanya Google apa ya? Hmm? Ada di Google, namanya, aduh lupa lagi, Google Analytics apa ya? Lupa Yang deh. mirip kayak gitu. Mirip-mirip juga kayak gini. Ya, kayaknya attach detach ini kita pak kita mau pakai data yang mana ya? Kayaknya sih kayak gitu. Hmm. Coba kita dites lagi deh.
Ya, inilah. Ada. Nggak ketemu detach-nya. Terkadang tergantung soal aplikasi ini ada yang nggak bisa dijelasin, ada yang bisa dijelasin. Oke, mungkin kita lanjutin aja deh ya ke modul 2. Nah, di sini mungkin ada yang nanya lagi kan? Mungkin masih bingung atau apa? Kita explore bareng lagi aja. Ya, lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Ya, Ini mungkin mekanisme M. Mungkin mekanisme M bakal panjang banget kalau jelasin. Mana? Oh iya, bentar ya. Apa? Enggak, aku ngambil makanan dulu. Oh, alah, oke oke. ini modelnya kayak Linux ya berarti. Oh ya, komen lain ini banyak hampir mirip kayak Linux. Cuman kalau Linux itu komennya untuk sistem operasinya. Tapi Hmm. kalau si komen R ini konteksnya di dalam R aja. Jadi beberapa perintah yang ada di Linux itu nggak sama kayak perintah yang ada di R gitu. Oh ya, di sini tuh seingat aku tuh ada beberapa beberapa contoh hasil project yang gunain pakai R. Misalnya ini nih, kita pakai sampel LM linear model. Nah ini nih contohnya. Ini semuanya dibikin pakai perintah-perintah yang ada di R. Ini, ada apa? Ada lagi nih, ada contoh lain. Demo perps, demo perps. Oke. Nah kayak gini. Ini hasil dari perhitungan yang ada di R. Tapi nulisnya pakai pakai script semua ya. Betul. Jadi diketiknya pakai script. Jadi kita bakal banyak ngetik sih kalau emang mau bikin kayak begini. Contoh simulasi kayak begini. Ini contoh-contoh project susah sih. Aku yakin ini bakal susah banget. Lihat Ada lagi skripnya aja udah. dev. Karena hal ini tuh nggak mungkin bisa 1 bulan jago sih. Emang harus setiap hari kita cobain gitu. Oke. Nah ini kayak nampilin graf grafik nih. Ini munculin pi bisa. Ini ada apa lagi nih? Ada statistik juga tuh. Kita bisa pakai gini kan. Tipologi. Ada apa lagi nih? Ada perisai.
Oh ini mah hanya huruf-huruf aja. Dan plot mat. Yang halaman berapa? Oh, kita lanjut ke modul 2. Oh, modul Pengalaman. 2. Oke. Lanjut. Argumen. Ini awal-awal banyak banget penjelasannya, teorinya. Nah, oke. Jadi di halaman awal di modul 2 tuh itu ngejelasin soal argumen ya. Yang gambar itu tuh ada argumen, pilihan, argumen default sama fungsi. Nah, argumen tuh yang tadi kita sebut nih, X. X adalah satu atau X adalah satu tambah satu. Nah, ini disebutnya argumen. Nah, argumen ini bakal disimpan di memori komputer. Tapi memorinya bukan semacam hard disk ya. Ada yang disimpan di hard disk, ada yang disimpan di RAM atau random access memory. Nah, yang kayak gini biasanya disimpan di RAM, komen-komen ini. Nah, bedanya disimpan di RAM dengan disimpan di hard disk itu, bedanya saat kita close aplikasinya, si X ini bakal hilang. Jadi argumen yang kita definisi tadi itu nggak bakal muncul lagi saat kita close aplikasinya, terus kita buka lagi aplikasinya, itu nggak bakal muncul. Nah, yang disimpan di hard disk itu kita jadiin script. Misalnya X adalah satu tambah satu. Nah, yang ini bakal kita simpan di folder folder mana aja, yang penting di hard disk. Nah, itu yang bakal kesimpan di hard disk. Itu. Ya, oke. Mas coba kita ke halaman 6 dari modul 2. Situ ada yang namanya contoh perintah get wd, adds wd, sama directory. Nah, kita coba aja nih komennya apa aja. Get wd. Berapa? Halaman 6, modul 2. Halaman 6. Modul 2. 16. Oh, 6, modul 6. 2. Oh, Ya, oke, nah kita coba nih fungsi get wd. Nah, get wd itu kepanjangan dari get working directory sih. Nah, ini working directory kita. Jadi saat ini tuh kita uh, bikin perintah di folder ini, dokumen. Secara secara tampilan tuh nggak kelihatan kita tuh ngetik tuh di mana tuh, nggak kelihatan. Sebenarnya tuh kita ngetik di dalam sini, di file ini. Nah, mungkin di saat kita ada perintah buat nge-save file secara command line, nggak pakai file save nih ya. Kita no script save. Oh nggak, sorry. Nah, saat kita print uh, no script, kita save nih filenya. Nah, itu bakal muncul langsung di dokumen, di folder dokumen ini nih. Nah, ini kan cek kita. Oke.
Hmm, pelajar. Nah ini C ini working directory yang lagi tempat kita membuka command line-nya. Oke. Nah gimana kalau kita pindah dokumen, kita pindah nih working directory-nya. Caranya pakai set wd. Oke. Nah tadi kan kita bikinnya kita buka C kita nih, buka dokumen. Nah tadi kan si R ini bakal sorry, si R ini working directory-nya di sini, dokumen ini. Nah kalau kita ingin pindah nih, biar C kita ini nggak penuh, karena kan dokumen ada di dalam C nih, dokumen ini ada di dalam C. Kita pengen pindahin ke E, atau enggak ke folder kita nih, folder kuliah gitu. Nah ini kita copy aja nih dari sini, terus kita masukin di sini, kuliah. Nah tanda slash ini kita ganti, balikin. Nah ini udah pindah nih, kita get, sorry, kita pindah get, kita udah kita udah pindah working directory-nya, get wd. Nah kita pindah ke sini, ke folder kuliah. Nah saat kita bikin script, kita save nih, save. Nah itu munculnya langsung di jadi ini gunanya buat apa? Buat kita ngerapin folder-folder saat kita bikin script gitu. Jadi langsung aja kita save di sini gitu. Ada lagi dir. Nah, dir. Dir ini untuk buat ngelihat folder mana aja sih yang ada di dalam working directory ini. Misalnya kita dalam kuliah di folder kuliah ini ya, kita balik lagi ke sini nih. Nah, folder kuliah ini. Nah, saat kita pencet dir, itu bakal ngelihat folder mana aja yang ada di dalam folder kuliah. Ini kan ada run sama UT. Nah, di sini juga sama, di run ada UT gitu. Oke. Nah, di halaman 7 ya, itu ada tuh variabel soal M. Itu sama aja kayak kita tadi bikin nyebut X sama dengan 1. Nah, ini di sini M sama dengan 15. Nah, kita munculin isi dari variabel ini, kita pencet M. Atau enggak kita pencet print M. Ini sama aja. Nah, di sini ada looping nih. Ada perintah for i in 1 10 print i. Oke. Nah, ini perintahnya apa? Jadi perintah for ini untuk sorry, kau bilang, nah kepencet, keyboard jelek emang. For i 10, for i in 1 sampai 10 print i. Oke. Nah, for ini disebutnya looping. Ini disebutnya perintah looping. Nah, i ini eh bakal jadi variabel yang di dalam konteks kurung ini. Nah, di sini ada in. Enaknya kita gini. Nah, di sini ada in. Itu tuh si variabel ini yang i ini itu bakal nyebutin nih semua yang ada di dalam himpunan ini. Ini bisa disebut juga himpunan. 1 banding 10 itu maksudnya
1 sampai 10. Jadi kita punya himpunan dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, print ini bakal kita munculin. Nah, print i kita munculin variabel si i ini. Oke, kita coba jalanin ya. Oke, enter. Oke, no. Jadi bakal langsung muncul 1 sampai 10. Itu. Nah, sampai sini paham gak nih? Atau mungkin ada yang pengen ditanyain? Ah, paham. Paham sih. Hmm. Gimana? Aku paham. Iya, Paham? Kok nggak ada paham. sih? Paham ya? Oh, ya. Oke, berarti lanjut ya. Nah, sini. Nah, di sini tuh ada aturan-aturan buat bikin variabel nih. Nah, tadi kan kita bikinnya variabelnya M, X. Nah, variabel mana sih kita nggak boleh bikin? Nah, variabel yang nggak bisa, yang nggak boleh kita bikin tuh kalau variabelnya di depannya angka. Misalnya 12M adalah 2. Nggak boleh. Jadi, eh, angka, sorry, setiap nama variabel tuh nggak boleh diawalin oleh angka depannya. Oke. Nah, misal gimana kalau nama variabelnya panjang? Misalnya rumah Budi. Rumah Budi ada 10. Nggak bisa. Karena eh, rumah Budi ini memiliki simbol spasi. Jadi kita nggak boleh ngasih nama variabel pakai spasi. Nah, untuk biar enak, kita jangan pakai spasi. Tapi kita pakai underscore. Nah, jadi gini, rumah Budi itu bisa kita bikin. Kita munculin. Nah, ini boleh huruf kapital. Kita coba ya. A adalah, Coba yang nomor 5 itu aja. loh, oke, nomor 5 ya. Yang luas Ya, lingkaran, luas lingkaran. mau kita coba nih kita coba semuanya satu-satu. Ah, Kita, ah. oke, kita coba ya. Nah, luas lingkaran nih, bisa gak nih? Luas lingkaran. Nggak bisa. Eh, Karena sorry. Ini harus kita asing dulu. Oh, nggak bisa. Oke. Ntar aku coba baca dulu nih ya. Oke. Coba luasnya aja. Bisa gak ya? Oke. Jadi yang nggak bisa kita bikin tuh karena kita pakai strip. oh, Nah, luas lingkaran. Tadi udah ya, luas lingkaran. Luas lingkaran ini pasti nggak bisa karena ada spasi. Oke, tuh. Ini bakal unexpected symbol. Nah, underscore. Kalau underscore gimana? Luas underscore lingkaran. Nah, ini bisa. Terus garis luas lingkaran. Nggak bisa karena ada strip di depannya. Misalnya nama variabel yang panjang. Ular melingkar lingkar. Jelas ini nggak bisa karena ada spasi. Nama variabel yang panjang apa nih? Sama sih. Tapi ada bintangnya ya. Coba kita kalau bintang sama nggak bisa karena dari spasi aja kita udah nggak bisa. Pagar spasi. Nah, ya kita sama. Adalah satu. Oh, pakai pagar ternyata bisa. Cuman kita coba nih. Luas lingkarannya bisa kita tunjukin atau enggak ya? Aduh.
Oh, nggak bisa. Kenapa pagar nih bisa, tapi nggak muncul? Nah, pagar ini kemungkinan menurutku ini mana ya pagar? Nah, pagar ini sebuah komentar ya. Jadi komentar tuh kita bisa nulis apa aja sebagai catatan gitu. Kalau di sini nggak bakal kelihatan. Kita keduk apa-apa juga nggak bakal kenapa-napa. Kalau di komen ini nggak bakal kelihatan. Kalau kelihatannya di mana? Di saat kita bikin script. Oke, misalnya X ini satu, X ini adalah satu. Terus di bawahnya adalah pagar. eh di atas varia adalah variabel X. Nah, ini nih nggak bakal dijalankan sebagai perintah. Ini tuh hanya sebagai komentar selama satu baris dengan pagar ini. Jadi kenapa di sini tuh luas lingkaran bener kelihatan kayak yang bener, tapi ternyata nggak. Pas kita panggil variabelnya nggak ada, karena ini ya kita kasih pagar di depan tuh ini sebuah komentar. Jadi saat kita bikin script yang banyak nih, otomatis kita bakal lupa nih X ini untuk apa. Jadi kita tambahin komentar ini. Itu. Nah, yang selanjutnya nama variabel dua bisa nggak sebagai variabel? Nggak bisa. Tadi lihat ini kayak yang sebelumnya di depannya sudah ada spasi jadi nggak bisa. Selanjutnya sama sih, ada spasi juga. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanya lagi kan? Gimana nih? Aman. Aman? Ya. Oke. Lanjut ke kegiatan belajar 2 halaman 11. Nah, oke. Nah, di halaman halaman 11 kegiatan belajar 2 tuh ada kita bikin variabel dengan cara terbalik. 15 adalah M. M 15. 20 adalah M. M 20. Nah, ternyata kita bisa bikin variabel dengan cara terbalik juga. Tapi dengan cara seperti ini. Oke. Nah, sama yang tadi di awal, kita ada nih. M adalah 13 min 4 kali 2. Nah, seperti ini yang sama tadi saya sampaikan di awal, yang tanda kurung ini bakal dioperasikan duluan daripada yang perkalian. Eh, kita coba nih. 13 min 4 11 kali 2. M ini bakal 18. Karena 13 min 4 itu 9 kali 2. Nah, kalau nggak pakai tanda kurung gimana? Kita coba. M 5. Nah, ternyata yang bakal dijalanin yang perkalian dulu. Karena kita nggak kasih tanda kurung. Ya. Nah, misal kita bikin variabel variabel yang lain, tapi menggunakan variabel yang sebelumnya. Kita coba nih, y variabel baru sebagai m, y sedangkan 5. Oke. Nah, misal aku punya x, variabel x sebagai 10, ini 10. Nah, y ini adalah x pangkat 2 plus 2 kali x plus 1.
Y ini berapa? Karena X-nya adalah 10, 10 pangkat 2, 2 kali 10 ditambah 1. Tuh. Nah, nah di sini ada akar. Gimana kalau akar? Misal aku punya X variabelnya 25. Ini ada variabel Y. Y ini adalah SQRT. Nah, ini namanya square root atau akar dari X plus 2 kali X atau 2X plus 1. Y ini bakal jadi 56 gitu. Jadi jadi dengan adanya R ini nih, kita nggak perlu ngitung lagi nih kotretan. Soal ada persamaan begini nih. X ini berapa kalau kita masukinnya sebagai 3, tinggal kita masuk ketik aja di sini. Gitu. Bisa jadi kalkulator berarti ya. Iya, kalau kalkulator kan kita harus ketik satu-satu. Kalau ini kita ketik sekali, langsung jadi gitu. Mm-mm. Nah, di sini ada namanya vektor. X, C, 1, 10, 5, 3, 6, 20. Nah, C ini sampai C ini sampai ini itu disebut vektor. Nah, maksudnya apa? Kalau di matematika kita sebut sebagai himpunan. Jadi misal aku punya himpunan nih, di mana anggotanya 10, 5, 3, 6, dan 20. Kita tulis kayak gini, X adalah himpunan 10 sampai 20 ini. Nah, kita munculin X. Nah, X 10, 5, 3, 6, 20. Oke. Nah, misal kita bakal himpunan ini bakal kita kali, semua anggotanya bakal kita kalikan dengan 5. Nah, 5 ini bakal jadi Y atau Y. Y adalah X dikali 5. Kita lihat Y-nya. Nah, jadinya 50, 25, 15, 3, 100. Karena tadi kita lihat X pertama kan 10. 10 dikali 5, 50. 5 kali 5, 25, dan seterusnya. Gitu. Oh, itu pakai Nah, apa tadi? ya, gimana? Eh, pakai apa bisa kayak gitu? Oh, dalam kurung C ya, itu C ya. Iya, ini C. Oh, Jadi bikin vektor atau himpunan kita pakai C 10, 20, 5. Bisa juga kita bikin kayak cara begini. C 1 sampai 100. Ini no, 1 sampai 100. Dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100. Caranya pakai 1,2 100. Itu bakal 1 sampai 100. Nah, bisa juga kita pakai 1,2 2 sampai 100. Oh, nggak bisa. Oh, sorry. Ternyata ini nggak bisa di sini. Kalau di aplikasi lain ada bisa begini. hmm. Nah, numerical expression has element only first to use it. Ya, ini nggak bisa, maaf. Oke. Nah, di sini ada ini kita balik lagi ke C1 ini. Nah, di sini ada fungsi length X. Nah, ini apa? Ini buat kita tahu ada berapa banyak sih anggota si X ini. Nah, ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 benar. Buat ngecek ada berapa sih anggotanya, pakai length ini, length terus variabelnya X. Oke.
Terus bisa juga nih cari mana yang paling terendah. Kita pakai fungsi kita pakai fungsi min. Min X. Yang terendah siapa? Terendah 3. Nah, kalau yang terbesar kita pakai max. Max X 20 gitu. Itu jumlah jumlah dari anggotanya tuh semua jadi berapa sih? Kita pakai sum 44. 10 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 20 jadinya 44. Bahkan nyari rata-rata juga kita bisa pakai min. Min X rata-ratanya berapa? 8,8. Kalau kita hitung, kita harus ini kan ya. eh Ditambahin semua bagi 2 kan. Sorry. Harus cari titik tengahnya bagi 5 ya. 44 bagi 5 ya. Sorry. Eh, ada juga sort nih. Sort ini gunanya buat ngurutin dari terendah terkecil. Dari terkecil ke paling besar. 3, 5, 6, 10, 20. Oke. Berarti itu merujuknya ke X yang C10, 5, 3, 6, 20 itu ya, yang terakhir dibuat ya. Iya, betul. Nah, sebelumnya kan kita udah bikin nih. Oh, nah, ini nih, kita kan pernah udah bikin nih XC. Sorry, bukan yang ini. Nah, yang ini kan, kita udah sebelumnya kan kita bikin nih. X nih 1 sampai 100. Nah, karena di sini ada X lagi, kita definisi X lagi, otomatis yang dibaca yang paling terakhir ini. Gitu. Nah, nah sini juga ada nih perhitungan varian. Kita nyari varian. Sum X min dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi besarnya himpunan. Nah, sorry, ini ada yang kurang. Oh ya, kalau misalnya nemu tanda panah begini, ini artinya, tanda plus ini artinya perintah yang kita buat belum lengkap. Nah, kan kalau lengkapnya kan kita begini. Lengkapnya kan seperti ini. Kalau misalnya kita kurang tanda tanda atau apa gitu, itu bakal jadi plus. Karena perintahnya belum selesai. Bahasa kita tambahin gini, tambahin kurung tutup, baru selesai. Nah, nah ini kan nah ini kan sum ini kan rumus ngitung variasi ya, varian. Nah itu udah di sini di R ini udah dijadiin fungsi juga. Jadi saat kita ngitung variasi tuh cuman cukup var X-nya aja 45,7. Oke. Ini ada ls pad. Kita ada pengenaan variabel vektor yang telah kita buat menggunakan fungsi ls pad. Nah, oke. Nah dari sini ada yang ditanya lagi nih. Berarti ini besok harus hafal semua ya. Nggak harus apa? Karena sebenarnya begini. Nah, sebagai contoh ya, misal aku lupa nih. eh, Misal apa ya, kita cari enak diferensial, bukan yang diferensial. Ya misalnya kita lupa nih rumus perintah buat bikin varians. Kita gini aja, search aja di Google. Search aja di Google. eh Pak, tapi carinya sih lebih baiknya pakai bahasa Inggris. Eh how to print variance in R. Nah, gini aja. Nah, nanti bakal biasanya ada sih fungsi-fungsi ini bakal muncul varie itu. Kita coba aja.
Kalau lebih lengkapnya buka webnya. Ini nih, oh di sini juga ada nih standar deviasi. Kita coba nih SD bisa gak? Nah ternyata bisa nih ternyata standar deviasi 33,8 gitu. Jadi eh kita nggak harus mau apa kayak ginian sih. Tapi biasanya biasanya sih komen ini data print kayak gini itu nggak beda jauh dari singkatan-singkatan yang kita tahu gitu di matematika. Kayak gini aja nih, var aja kan kita varian varians ya, disingkat jadi var. Atau aja ini sum ini kan bahasa Inggrisnya tuh bahasa Indonesianya tuh rata-rata. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sorry, sum ini kan jumlah, dalam bahasa Inggrisnya sum, dalam bahasa Indonesia jumlah gitu. Mungkin ada hal yang mungkin nih di matematika mungkin nemuin kayak itu tuh kayak standar deviasi. Oh Inggrisnya apa nih? Oh Inggrisnya standar deviation. Mungkin di komanya lebih singkatnya di SD. Mungkin kayak gitu sih ngapalinnya. Lebih baiknya kayak gitu. Jadi nggak harus hafal, cuman kita harus tahu aja eh, kayak hal-hal yang penting di matematika tuh kayak gitu. Kayak standar deviasi, cara ngitungnya. Karena di saat kita pakai alatnya itu lebih simpel kalau kita tahu gitu. Gimana? Oke, paham. Hmm, kayak apa nih? LS. LS kita dapat ngatain nama-nama variabel dan vektor. Oh, oke. Jadi kita bisa pakai. Jadi kita kan di sini udah banyak-banyak variabel nih ya. Ada M, ada Y, ada Y, ada X, ada Y. Nah, kita lupa aja nih. Kita udah bikin variabel yang mana. Kita bisa pakai LS ini. Fungsi LS. Oh, ternyata ada banyak nih. Wah, lebih banyak malah. Nah, ini ada juga variabel-variabel dari package sih. Nah, tadi kan kita nginstal package ya. Package-package itu tuh. Nah, itu bakal jadi variabel-variabel baru yang udah langsung tersimpan di sini. Nah, tadi juga kita udah bikin nih variabel rumah Budi, variabel M, terus luas. Luas tadi berhasil kita buat tuh variabelnya, luas lingkaran juga. Nah, ini kan ada banyak banget. Misal kita cuma pengen cari variabel yang kita buat aja gitu. Maksudnya yang kita udah tahu gitu. Kita misalnya tadi udah bikin variabel rumah Budi atau enggak rumah aja. Kita bisa pakai ls, kasih nama di sini plat dengan rumah. Nah, di sini bakal cuma muncul dua nih. Ternyata fungsi ls kita pakai plat, ini disebut pattern. Yang patternnya rumah, ternyata variabel cuma ada dua. Rumah Budi sama rumah underscore Budi sama rumah Budi. Itu. Ini untuk uh, fungsi ls pet. Nah, ini selanjutnya sih sama sih halaman 14 sama 15. Oke, nih di sini ada ini nih. Oh, enggak. Kita coba aja nih di yang nama. Kita bikin variabel nama, hari, terus kita bikin variabel lagi nih. Terus next. 08 17 07 21 31. Terus nilai A. Nah, kita coba nih pattern
pattern-patternnya. Kita coba list ls web nil. Kita cari yang depannya nil, ada nilai. Oke. Nah, terus kita coba cari yang depannya n. Nah, yang depannya n ada 3. Nama, nilai, nim. Nah, kalau misalnya n-nya kecil, nah ternyata kalau n-nya kecil itu bakal ngikut yang lain. Yang lain juga ada. Nah, berarti pattern ini disebut case sensitif, di mana huruf besar, besar dan kecil bakal berpengaruh. Nah, kita coba lagi nih yang panah atas. Ini, oke, panas atas, panah atas cuma ada nim. Nggak tahu nih panas satu buat apa ya. Nilai terapi common. Oh ya, nah selain kita bisa ketik satu-satu nih ya dari nama, nilai, sorry, nilai, kita ketik terus enter, ketik terus enter, kita juga bisa bikin gini, nama Budi, titik koma, nilai B. Nah, kita bisa ngetiknya kayak gini, bikin komennya. Ini titik koma artinya apa? Ini sebagai enter, tapi kita tulis secara satu baris saja. Kita cek nama, nah nama jadinya sih Budi, nilai pun jadinya B. Oke. Nah, oke. Di sini ada namanya, ada juga kita bisa nyari ls, str, pet, sama dengan n. Nah, hmm, kita bisa ngecek. Sebenarnya ini disebutnya tipe data. Ini kalau aku sebutnya tipe data, char. CHR ini maksudnya CHR karakter. Karakter itu biasanya pakai titik tanda kutip 2 gini. Ini karakter. Kalau misalnya kita bikin, misal kita bikin variabel namanya nomor, itu pakai angka. Nah, kita coba lagi nih, cek variabel mana aja nih yang bermulai dari n dengan terperinci. Nah, ini str ini buat kita lihat lebih rincinya. Nah, ini kita udah bikin nih nomor variabel nomor. Nah, nomor ini bukan bukan char, bukan CHR ini, nggak sama dengan variabel yang sebelumnya, karena bentuknya angka 2 atau juga number. Jadi gini, misal ada variabel isinya 2, tapi tak pakai pakai tanda kutip dengan nomor juga 2. Kita lihat patternnya. Nah, 2 yang di dalam nilai dengan 2 yang di dalam nomor itu beda. Walaupun sebenarnya dua-dua juga, tapi sebenarnya beda. Yang pertama pakai kutip, yang kedua enggak. Tuh. Nah, di sini ada yang tanya nggak nih? Atau cukup nggak nih untuk belajar kayak ginian? Karena lumayan kan? Halo? Mantep ini. Mana nih? Mantap. Mantap gimana tuh?
Banyak ya. Mantep, banyak banget skripnya. Oke. Masih mau lanjut kan nih atau mau rehat dulu? Selesaiin itu kali ya, apa? Selain modul kayaknya, waduh banyak kayaknya modul. Oh ya, dikit lagi kayaknya. 2 lembar lagi kan. 2 lembar lagi, oke oke. Sampai sini, sampai akhir modul aja kali ya. Iya. Nah, di sini ada data frame, M sebagai data frame. Nah, M besar sebagai data frame, data dot frame. Sorry, kita bikin variabel baru dulu nih. Pertama M1, N1-nya 10, terus N2, N2-nya 100, terus N aja 0,5. Oke, sorry. Do set to set. Oh, sorry, ini salah tanda panah. Oke, nah, kita udah bikin nih variabel N1, N2, sama N. Nah, ini kita bikin variabel lagi sebagai data frame. Aduh, N1, N2, sama N. Nah, ini yang bakal jadi anggota dari data frame ini. Kita coba M. Nah, kita cek nih LS, kita cek detail dari M ini apa sih? LS 4 sama dengan M. Nah, M ini nih. Nah, M ini bentuknya data frame. Dia ada satu OBS, nggak tahu nih OBS-nya apa. Satu dari 3 variabel. Entah nih satunya apa ya. Mungkin satunya objek. Oh ya, satunya. Jadi ada satu objek dari 3 variabel. Nah, coba ntar aku bikin ulang deh. Aku bikin ulang. Jadi yang satu kita kasih jangan number, tapi kita kasihnya char. Jadi N1-nya 10, itunya number. N2-nya 100 tapi char. N setengahnya number. Kita jadiin data frame. Cek lagi nih si patternnya N. Oh, ternyata masih sama, satu objek dari 3 variabel. Oke, berarti satu ini nggak ngaruh ke si num ini, tipe tipe datanya. Oke, Mungkin karena jumlahnya kali ya. kayaknya karena aku nggak tahu nih, karena ini disingkat OBS-nya apa. Pokoknya satu OBS dari 3 variabel. Nah, ini tadi kan M ini kan data frame ya. Kayaknya harusnya bisa kita lihat di data editor tadi. Kita coba M. Nah, muncul nih 10, 100, 0,5. Datanya kita bisa lihat secara spreadsheet gini kali ya. Pokoknya di kayak Excel gini lah. Nggak tahu apa namanya. Karena di sini sebutnya data frame sih. Ada tadi kita udah masukin. Aku lihat lagi. Karena tadi udah masukin nih. N1-nya 10, N2-nya 100, tapi tipenya karakter. Nah, N-nya 6,5. 0,5. Tipenya numeric, number. Oke. Nah, tadi ada, nah di halaman selanjutnya, halaman 16. Nah, ini ada fungsi-fungsi lagi yang tadi tuh RMX. Yang tadi kan udah tuh RMX tuh kan kita nge-remove variabel. Nah, ini ada RMXY. Jadi kita menghapusnya nggak satu variabel, jadi X sama Y kita hapus. Nah, semisal kalau RM
list sama dengan ls. Nah, ini bakal ngapus semua objek atau variabel yang ada di dalam RAM. Maksudnya ada di dalam RAM itu. Kalau kita ls, nah ini kan semuanya di dalam RAM. Nah, kalau kita tadi ketik secara ls list sama dengan ls, nah semua ini bakal hilang. Sorry, bukan ls tapi rm. Nah, kalau rm ini semua yang ada di sini tuh bakal hilang. Nggak ada lagi variabelnya. Nah, kalau misalnya ls tapi kita kasih pattern path sama dengan yang depannya m, yang ada di nah ini perintahnya bakal seperti ini. Yang ada di semua ini tetapi depannya m itu bakal dihapus. Ya, mana ya? Oh, nggak ada nih depannya m. Kalau misalnya depan m, jadi depannya m. Nah, nomor ini bakal kehapus, name ini bakal kehapus, nilai ini bakal hapus. Kalau ngapusnya dengan cara gini. Tuh. Ya, Nah, gini. eh misal gini, kita punya kita nemu nih di entah di Google atau apa gitu soal R. Nah, itu ada perintah namanya lm. Nah, nggak tahu nih lm ini apa perintahnya. Kita bisa kasih tanda tanya depannya lm. Nah, itu bakal membawa ke buka website. LM ini apa? Nanti dikasih itu LM stats, LM deskripsinya LM untuk dipakai sebagai linear model, including multiverse mas. Nah, ini bakal ada penjelasannya. Ya jelas bahasanya pakai bahasa Inggris. Mungkin ini sebabnya kenapa kita harus belajar bahasa Inggris kayak ya. Ada modul bahasa Inggris. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kita nggak tahu nih perintah ini, sorry. Nah, kok ini? Nah, perintah LM ini apa gitu? LM ini buat apa gitu? Coba kita cari tadi di perintah min. Min ini apa? Kita kasih tanya. Nah, nanti bakal diarahin ke website. Nah, min. Min ini generic function for trimmed arithmetic mean. Entah bahasa Indonesia apa. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Ini deskripsinya. Ini cara pakainya. Nah, ini argumennya apa aja. Ada di situ. Nah, ini ada contohnya. X ini bakal segini. X dari C 0 sampai 10. 0 sampai 15. Min X, trim gitu. Atau bisa juga kita pakai help. Namanya LM. Sama kayak gini. Bakal mengarah ke sini juga website. Gitu. Nah, ada juga yang pakai tanda kutip help, tanda kutip LM. Sama juga. Oke. Nah, misalnya kalau kita nyoba asal nih, bisa gak ya nyoba asal? Oh, ternyata BS nih nggak ada. Jadi apa nih? Nggak ada. Kayak tuh nih, kalau kita coba tanda tanya, apa ya? BS, tanda tanya. Oh, nggak ada. Berarti emang nggak ada gitu si BS ini. Oke. Nah, semisal fungsi BS nih ternyata ada di package lain ya, yang package di luar yang tadi kita install. Misal kita tahu nih ada command BS, cuman ternyata package-nya tuh nggak ada di R, ada di package lain gitu. Coba aja kita cari try all.
package dengan true. Jadi maksudnya kita bakal mencobain semua yang package yang ada di internet. Dan ini sebagai booleannya atau true atau true atau iya. Nah, kita coba. Oh, ternyata ada di package splints. Ternyata ada di package yang ini yang namanya splint. Nah, ternyata ada di package ini. Berarti tinggal kita install lagi aja. Install package splint. Nah, install. Oh, sorry, ada S-nya. Kita install aja nih, nggak apa-apa. Oh, jangan. Sini karena ada warning. Oke, nggak usah. Jadi ternyata ada warning message. Jadi disarankan untuk jangan install package ini. Oke. Nah, kita coba cek nih. Oh, ternyata, sorry. Nah, kita cek aja nih package-nya. Package sprintnya apa? Sprints. Nah, ini dokumentasi eh, package dari sprints. Nah, ini command-commandnya nih. Ada sprint package, ada aspector. Nah, ini BS yang tadi nih. Ini command yang kita ingin cari. Ternyata ada. Itu. Hmm, Oke, di sini ada komen lagi. Namanya bentuk bentuk perintahnya help start. Nah, ini ada bantuan. Banyak banget bantuannya kayak introduksi R. R ini apa? Banyak banget ininya. Dokumentasinya. Harus dibaca semua. Dibaca yang perlu-perlu aja. Ada ada manipulasi, ada vektor aritmatik, ada logika. Nah, nah ini nih misalnya logika variabel temporary di mana X lebih besar dengan 13. Nah, di sini ada namanya ada contoh-contohnya. Itu bisa tadi pakai cara help.star kalau ingin nyoba-nyoba explore soal R ini. Nah, ini juga ada help search tree. Oke, apa nih? Oh, mungkin ini artinya kita butuh bantuan soal tree atau entahlah pohon atau apa yang berhubungan dengan tree ini. Nanti bakal diarahin tree ini ada apa aja sih? Ada pin minimal tree. Ini SDP ini kayaknya depannya nih nama package-nya titik-titik dua ini perintahnya. Mungkin kayak gitu. Iya, betul. Ini perintahnya. Oke. Ada juga pakai Rebuild. Apa nih? Rebuild belum pernah coba. Terus sama aja. Ada juga nih komen apropos. Post help. Oh, ternyata perintah help nih itu ada apa sih selain help nih? Ternyata ada help.request, ada help.search. Kayak yang tadi kita pakai tuh sama start. Nah, oke, ternyata selesai dari modul 2 sampai modul 2 ya.
ternyata. Mantap ya sekali jalan. Nah, ini udah punya, kira-kira udah punya gambaran kan soal mata kuliah ini, mata kuliah Udah komputer. sih, tapi kayaknya emang harus dicoba ya, Iya, dipraktekin langsung. iya, jadi sambil baca-baca aja, sambil ketik-ketikan aja, jadi ikutin aja. Jangan di skip deh, kalau saranku emang jangan di skip deh, pas kita nyoba kayak gini, gitu. Mm-mm. Hmm, Yang penting mungkin dari penjelasan dari aku kayaknya udah cukup kali ya buat ternyata ini loh cara pakainya gitu kali ya. iya udah bisa tahu lah itu apa. Iya, oke. Karena kemungkinan juga kita bisa bikin tadi tuh bikin grafik pakai R ini Hmm, tuh kayak gini. Cuman kayaknya nggak sampai sih, nggak sampai gitu. Oh ada udah nih ini ternyata. Iya ada R nih ternyata sampai berapa sih? Berapa modul? sampai modul 9. Oh ternyata ada nih kita bikin grafik di modul 8. Oh, 6 itu udah mulai nih. 6 6 itu udah, 6 udah ya, udah bikin grafik ya. Oh iya. wow. Ini baru berarti nanti permulaan aja loh. nanti kalau bikin grafik itu di enter itu langsung keluar grafiknya gitu ya. Iya. Jadi kan kita udah punya data nih ya. Tadi contoh yang bakteria. Secara gambaran gini. Kita kan udah punya datanya nih ya. Data. Nah ini anggap aja kolom ini sebagai X ya. Dan ini sebagai Y-nya. Kolom ini sebagai X. Dan row ini sebagai Y. Nah ini bakal dijadiin ke grafik langsung. Jadi eh, grafik itu biasanya bakal butuh data frame. Gitu. Gimana nih ada yang ditanya lagi kan? Nggak sih? Nah ya oke Belum berarti ada. ya oke berarti cukup Minum lah ya. dulu air minum. Aku kalau Iya, minum 2 jam loh, Eri. aku kalau minum kudu ngambil dulu jalan dulu ke rumah bawah. Soalnya di rumah ini nggak nyimpen air. Ya, kok nggak nyimpen air sih? Lupa bawa air. Lumayan. Kita start jam 7 jam 9 udah nyampe modul 2. Ngebut Ngegas kita. banget. Iya, karena masih Berat, banyak modul uh, lain. berarti nanti ini kalau stop recording itu masuknya kemana ya filenya? Oke, coba di stop aja dulu sih. Coba aku stop ya.